Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya hanya ingin berbagi cerita, mungkin bisa teman-teman ambil sebagai pelajaran juga inspirasi. Pada kali ini saya ingin menceritakan sebuah sisi lain dari seorang Farid. Saya adalah, basically saya datang dari keluarga yang bukan harmonis. Saya punya seorang ayah yang otoriter, yang suka selingkuh, yang sering mengatakan hal jelek tentang ibu saya, seseorang yang saya kagumi dalam hidup saya di depan mata saya sendiri. Ketika mungkin seperti Tasya mungkin, walaupun dia mempunyai kelemahan seperti itu, tapi dia tetap disupport oleh orang tuanya, namun saya tidak. Ayah saya selalu mendefinisikan sebuah kepintaran itu ketika kamu pintar dalam ekstra, yang menjadikan saya juga berakhir di kelas IPA ini. Waktu itu ketika dia menyuruh saya masuk IPA, saya berkata, if that make you happy, I'm said yes. Jika itu membuatmu bahagia, saya mau masuk IPA. Tapi ya mungkin ini bukan menjadi tempat yang bahagia bagi saya, dan ini bakal menjadi penyesalan terbesar dalam hidup saya, namun adalah penyesalan terindah dalam hidup saya. Saya bertemu orang-orang hebat, bertemu kalian di sini. Pernah suatu ketika saya menang lomba tingkat Sumatera, itu lomba cermat sejarah, I bring my trophy to my home. Saya bawa piala saya dan dibilang oleh ayah saya adalah, ngapain kamu ikut lomba itu? Karena IPS itu bodoh dan segala macamnya. Sejak saat itu saya selalu menyembunyikan semua kemenangan saya dari ayah saya. I just told to my mother. Tapi jika saya pikirkan, jika saya masukkan semua apa yang dilakukan oleh ayah saya kepada saya tidak akan pernah berdiri di sini. But I have a super mom. Saya mempunyai seorang ibu yang sangat luar biasa yang menjadikan alasan terbesar saya untuk tetap berdiri dan melangkah. Tidak mudah memang. Ketika kamu sakit, kamu cuma diantar oleh orang tua kamu. While you have a car on your home, ketika kamu punya mobil di rumah kamu, tapi ayah kamu tidak ingin mengantar kamu, lebih memilih untuk pergi dengan wanita lain. Tidak pernah mudah. Tidak pernah mudah ketika kamu harus ditelepon tiap malam oleh orang tua kamu. Katakan, ayah kamu gini. Mungkin teman-teman tahu ketika saya libur waktu itu hari Selasa ketika ada kelas motivasi, saya itu sakit karena ibu saya nelpon saya malamnya bercerita kalau ayah saya kembali berulah kepadanya. Dan itu membuat saya down. Dan saya sendiri, saya tidak tahu saya akan menceritakan kisah saya kepada siapa. Pernah suatu ketika juga, ketika ibu saya telat mengangkat telepon, ayah saya datang marah-marah, kamu tidak punya telinga dan yang dibanting di depan kami. Tidak pernah mudah. Tapi saya percaya kekuatan mimpi, saya punya orang tua yang harus saya banggakan, terutama ibu saya. Dan saya tidak pernah membenci ayah saya. Bagaimanapun dia tetap adalah ayah saya. Mungkin kita di sini kita punya kisah yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman ada yang kurang dari segi ekonomi, ada yang kurang kasih sayang, ada yang mungkin sudah terlengkapi semuanya. Itu adalah alasan terbesar saya untuk tetap berdiri, tetap berprestasi, tetap membuat orang tua saya senyum. Karena saya tidak ingin ibu saya terus-terusan menangis. Bahkan pernah suatu ketika ibu saya itu bertanya kepada saya baru beberapa hari yang lalu, gak apa-apa ibu sama ayah cerai. Dan ya tidak pernah mudah menjadi seorang anak yang dalam lingkungan keluarga yang seperti ini. Saya bilang, ya jika ibu bahagia atau mungkin jika ibu masih menderita dengan keadaan seperti ini, it's up to you, mom. Saya juga udah besar, insya Allah saya bisa mencari jalan saya nanti. Bukan hanya itu, mungkin itu terus saya datang ke sekolah ini, saya juga masih mendapatkan cemoohan api dan segala macam halnya dari guru-guru, bahkan juga dari beberapa siswa di SMA ini. Tapi saya jadikan cambuk itu untuk maju, karena saya percaya bahwa saya bisa. Saya mempunyai motto hidup, feel the fear and take action anyway. Rasakan ketakutan dengan bertindakan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menjadi seorang Farid yang saat ini. Saya tidak pernah membayangkan saya bisa duduk di MPR RI.
Saya tidak pernah membayangkan saya bisa ke Australia, saya tidak pernah membayangkan saya bisa pergi ke Kementerian Kesehatan, ke Kementerian Pendidikan, ke KPK, saya tidak pernah membayangkan itu. Tapi Allah beri saya mungkin sebuah penghibur jika saya mempunyai cobaan yang sangat banyak. Karena Allah sayang kepada kita. Remember, when we are love questioning why it's did, remember Allah did and He is the best planner. Jadi teman-teman, mungkin ya teman-teman mungkin mempunyai keluarga yang harmonis atau mungkin mempunyai orang tua yang selalu mendukung teman-teman, ya syukuri itu, jadikan itu motivasi untuk teman-teman semakin maju ke depannya. Dan mari kita sama-sama berdoa semoga kita ke depannya mungkin bisa lebih maju, bisa lebih sukses. Dan pesan saya kepada teman-teman, selalu hormati orang tua apapun yang mereka lakukan kepada kita, karena intinya bagaimanapun mereka adalah tetap orang tua kita. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.